Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang keamanan pangan untuk balita, pencegahan penyakit melalui gizi yang aman. Ada beberapa poin yang akan kami jelaskan, yaitu definisi keamanan pangan, kasus yang terjadi, faktor risiko, serta pencegahan dan pengobatan yang dapat kita lakukan. Yang selanjutnya, nama-nama anggota kelompok. Di kelompok 1 beranggotakan yang pertama Nur Anissa, Diki Canda Prasetya, Ade Siva Nabila Rimbi, Debbie Zahra Dewanti, Haira Sukma Dewi, Lorencia Laraswati, dan juga Rosyalanda Fitriani. Kami adalah angkatan 2022-2023. Oke, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke materi pertama, yaitu definisi dari keamanan pangan. Keamanan pangan itu mengacu pada pemilihan, persiapan, dan konsumsi pangan yang harus menjaga nilai gizi, bisa diterima serta aman untuk dimakan. Kualitas dan keamanan pangan perlu dijaga untuk menghindari munculnya penyakit akibat foodborne disease. Ya, salah satunya itu adalah diare. Konsumsi makanan yang kurang bersih dan terkontaminasi bakteri dapat menyebabkan diare yang ditandai dengan jumlah frekuensi buang air besar yang lebih dari 3 kali dalam sehari dan tinja yang bersifat encer. Kita masuk ke slide tentang kasus diare. Di sini kami mengambil salah satu contoh, yaitu ada di Desa Purwowinangun, Kecamatan Suranenggala. Di sini WHO menyebutkan sebanyak 500 juta orang sakit dan 125.000 kematian setiap tahun yang disebabkan oleh diare. Itu berdasarkan data tahun 2017. Tetapi di saat kami ada data yang di tahun 2020 atau yang terbarunya. Angka prevalensi diare di Indonesia menunjukkan 18.225 dan anak usia 1-4 tahun yang menderita diare sebanyak 182.238 jiwa atau setara dengan 6,2%. Oke, untuk slide selanjutnya itu faktor risiko. Di sini ada 3 faktor, yaitu faktor gizi, faktor sosial ekonomi, dan pendidikan, serta yang terakhir adalah faktor lingkungan. Dari ketiga faktor risiko yang ada, kita akan membahas yang pertama, yaitu faktor gizi. Mengapa sih dia bisa mempengaruhi? Karena semakin buruk gizi yang diberikan pada anak, maka akan semakin mudah untuk terjadi diare. Dan rendahnya daya tahan tubuh itu mengakibatkan kekurangan gizi yang menyebabkan mudah terserangnya penyakit. Gizi buruk berhubungan dengan penyakit, sehingga sangat sukar untuk mengidentifikasi mana yang lebih dahulu terjadi. Pada waktu anak menderita diare, sering terjadi gangguan gizi yang menyebabkan menurunnya status gizi dalam waktu yang singkat. Status gizi buruk berdampak berat pada kesehatan, sehingga diperlukan penanganan yang baik. Kita lanjut ke faktor risiko yang kedua, yaitu faktor sosioekonomi dan pendidikan. Mengapa ini bisa menjadi salah satu faktor risiko? Karena anak yang mudah terkena diare itu pada umumnya dari keluarga yang beranggotakan banyak atau keluarga besar. Tetapi mereka daya belinya itu rendah. Mereka hanya makan seadanya saja, tidak mementingkan gizi seimbang. Karena untuk makan saja mereka masih susah. Kondisi rumah yang buruk atau tidak layak dan tidak tersedia sarana air bersih. Serta rendahnya pendidikan orang tua itu juga berpengaruh karena anak tidak mendapatkan contoh yang baik karena orang tua yang tidak mempunyai bekal akan pengetahuan tentang hygiene dan keamanan pangan. Dan itu yang mempengaruhi resiko yang terjadi pada balita, yaitu diare. Oke, yang terakhir dari faktor risiko itu adalah faktor lingkungan. Buruknya sanitasi terhadap lingkungan itu menjadi faktor munculnya kasus diare. Berdasarkan penelitian Hanif tahun 2011 menyatakan faktor yang dapat berisiko itu adalah sarana air bersih, yang dimana sarana air bersih yang kurang memadai berpotensi menimbulkan pencemaran pada air yang digunakan untuk meminum, memasak, maupun kebutuhan sehari-hari, sehingga berisiko terjadi diare pada anggota keluarga, terutama pada balita. Hygiene perorangan. Diare itu lebih banyak terjadi pada anak dengan kebiasaan mencuci tangan tanpa sabun daripada anak yang rajin cuci tangan memakai sabun. Perilaku cuci tangan menggunakan sabun termasuk aspek dari hygiene perorangan yang dapat mencegah diare. Jadi hal kecil yang bisa membuat
kesehatan kita itu terjaga. Maka dari itu kita perlu memberitahukan bahwa mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan dan lain-lainnya itu sangat penting. Dan yang selanjutnya adalah pencegahan. Apa aja sih pencegahan yang bisa kita lakukan sebelum hal itu terjadi? Kita bisa memberikan makanan tambahan atau yang berbahan pangan lokal. Jadi kita memberikan makanan pada anak yang bergizi kurang sehingga mereka lebih kuat daya tahan tubuh mereka. Yang kedua adalah edukasi kepada ibu tentang kebersihan makanan dengan gizi yang seimbang. Yang ketiga, konseling gizi dan kesehatan agar mempercepat proses perubahan perilaku ibu dan keluarga dalam pemberian makanan yang tepat sesuai dengan umur. Yang keempat ada penyuluhan kepada ibu yang memiliki balita. Mengapa penting? Karena agar ibu-ibu tuh memiliki bekal bagaimana mereka mengasuh balita atau anak mereka yang ada di rumah. Karena tidak semua orang itu mempunyai persiapan ketika mereka menikah. Maka dari itu petugas kesehatan itu mempunyai tugas bagaimana kita mencegah hal itu agar tidak terjadi. Oke, yang selanjutnya adalah pengobatan. Pengobatan diare ini biasanya dia jangan dehidrasi. Nah, dehidrasi adalah kondisi ketika cairan tubuh yang hilang lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Kondisi ini dapat menyebabkan tubuh tidak berfungsi secara normal. Untuk pencegahannya, penderita dapat meminum cairan elektrolit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Selain itu, konsumsi makanan lunak, suplemen probiotik, dan obat anti diare yang bisa didapatkan di apotik atau toko obat. Juga disarankan untuk mempercepat pemulihan diare. Untuk mencegah diare, dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan. Misalnya dengan mencuci buah dan sayur sebelum dimakan, tidak mengonsumsi makanan atau minuman air yang belum dimasak sampai matang, dan rajin mencuci tangan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.